Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Para jamaah yang saya hormati, setelah meninggalnya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal pula pamannya Abu Thalib, maka semakin menjadi-jadi kaum Quraisy menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka berani menaburkan debu di atas kepalanya dan juga meletakkan kotoran hewan ketika beliau sedang melakukan sholat. Maka akhirnya lamma ra'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin bihi hajara pisanatil ashirah ila Taif. Setelah beliau Rasul memandang, melihat
akan penghinaan kaum Quraisy kepada Nabi, maka akhirnya beliau hijrah, yaitu ke negeri Taif di tahun ke-10 kenabian. Hijrah ke Taif. Jadi selain Nabi hijrah ke kota Madinah, ada didahului dengan hijrah ke Habasah, ada hijrah ke Taif. Taif ini katanya, saya juga nggak pernah ke sana masalahnya. Waktu teman kemarin waktu berangkat haji dia main ke sana, saya nggak ikut. Taif itu katanya negerinya dingin. Kalau kayak di Indonesia seperti di Bogor. Di sana banyak tumbuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Pantesan di Mekah itu walaupun seperti itu, tapi buah-buahan, sayur-sayuran banyak. Mungkin dikirim dari sana. Taif itu jaraknya nggak jauh dari kota Mekah. Kota Mekah sekitar 60 kilo lah lebih. Berarti kayak Tangerang ke Serang, nggak jauh. Akhirnya beliau hijrah ke Taif. Itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian itu Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40, berarti dapat 10 tahun. Itu namanya tahun 10 kenabian. Hijrahnya beliau ditemani ma'a Zaidin ibni Harisah, yaitu bersama Zaid bin Harisah yang dikenal tukang tulis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawajjaha ila Saqifin wa talaba minhum nusratahu ala qaumih. Beliau datang ke Taif menuju kepada kaum yang namanya Bani Saqif. Beliau datang kepada mereka minta bantuan pertolongan terhadap kaumnya. Karena selain bahwa beliau disakiti, juga kaum muslimin semua disakiti. Karena mereka tidak ingin bahwa mereka mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu datang ke Taif, faraddu alaihi raddan qabiha. Mereka itu menolak dengan menolak yang jelek, berarti menolak dengan kasar. Kan ada yang nolak tapi kelihatannya bagus loh itu. Sebenarnya nolak tapi ucapannya masih bagus. Kalau ini raddannya raddan qabiha, menolak yang jelek, mengucapkan kata-kata kasar, dan bahkan wa amaru sufaha'ahum wa abidahum yasubbunahu. Kemudian mereka memerintahkan kepada orang-orang bodoh dari mereka, kemudian memerintahkan budak-budak mereka untuk mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ramauhu bil hijarah, dan juga memerintahkan supaya melempari Nabi dengan batu. Jadi bukan cuma disuruh pergi, tapi ditimpain dengan batu. Hatta saladamu min araqi birijlaihi, sampai darah mengalir dari urat-urat dua kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Zaid bin Haritsah yamna'u anhul ahjar. Kemudian Zaid bin Haritsah ini mencegah, dia berusaha agar batu enggak kena Nabi.
Zaid bin Haritha ketika Nabi ditimpain dengan batu, berusaha menjaga batu-batu biar nggak kena Nabi. Maka akhirnya hatta usiba bijirahatin fi ra'sih, sampai Zaid bin Haritha mendapatkan terkena luka-luka di kepalanya. Pada benjol lah, iya, pada bocor, ditimpah dengan batu. Masya Allah, begitu perjuangan. Falamma lam yanal minhum khaira raja'a ila Makkah ba'da'an makasa bainahum syahra. Tatkala itu, karena beliau tidak mendapatkan kebaikan dari mereka, maka akhirnya Nabi kembali lagi ke kota Mekah. Setelah di sana, di antara mereka itu selama 1 bulan. Fa'atahu Jibril ketika Nabi kembali ke kota Mekah lagi, Jibril datang kepada Nabi. Wa qala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi, innallaha amaroni an uti'aka fi qaumik lima sona'uhum ma'aka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku, kata Jibril nih, begitu Nabi balik dari Taif karena disakiti, dilempari batu dengan orang-orang Taif, maka akhirnya Nabi balik ke Mekah. Begitu kembali, Jibril datang. Dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku bahwa aku supaya mentaatimu berkaitan dengan kaummu terhadap apa yang mereka lakukan kepadamu. Jadi Jibril menawarkan kepada Nabi kita bahwa, kata Jibril, Allah perintahkan kepadaku supaya aku menuruti engkau. Kalau misalnya engkau suruh apa tuh orang-orang Taif mau diapain, begitu maksudnya. Ya, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan tidak baik sama orang-orang Taif. Kata Jibril, itu orang Taif mau diapain? Mau dibalas tangga? Apa mau misalnya gunung diangkat dilemparkan ke Taif? Ya, jadi kalau Nabi perintahkan apa saja, itu Jibril siap melakukannya. Tapi ternyata Masya Allah, qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, berdoa, memohon kepada Allah dengan kata-kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah didoain. Kalau kita disakitin, ditawarin begitu, udah habisin aja deh. Iya, kalau kita begitu kayaknya tuh. Beliau begitu ditawarkan, malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka enggak pada ngerti. Malah didoain orang-orang yang menyakiti kaumnya, yang menyakiti, didoain, Allahumma hdi, ya Allah berikanlah hidayah qaumi, kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum pada tahu, karena mereka belum pada ngerti.
Maka akhirnya itu Jibril sampai berkata begini, sodako man sammaka ar-raufur rahim. Sodako man sammaka ar-raufur rahim. Benar zat Allah yang menamakanmu, Allah menamakanmu dengan ar-raufur rahim. Nabi kita kan disifati oleh Allah Raufur Rahim. Dalam Al-Quran di surat At-Taubah di akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kalau orang-orang Kulon suka dibaca. Orang-orang Kulon itu wiridnya kalau habis sholat baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat atasnya penderitaan kalian, harisun 'alaikum, dan kemudian bahwa beliau sangat ingin bahwa mereka beriman, bil mu'minina raufur rahim, dan kemudian beliau penyantun dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Raufur rahim itu maksudnya sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran, bagian daripada kalam Allah. Pantesan gitu ya. Jadi berarti benar kata malaikat Jibril, zat Allah yang telah menamakanmu dengan Ar-Rauf Ar-Rahim. Para jamaah yang saya hormati, kemudian pisanatil hadiyata asrota akramahullahu bil isra'i wal mi'raj. Nah, habis tahun itu tuh Isra Mi'raj Nabi itu. Ini berarti Nabi masih ada di kota Mekah. Ya, dari tahun 10 kenabian, begitu pindah ke tahun 11 kenabian, Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berarti terjadi di tahun 11 kenabian. Itu artinya bahwa Nabi pada saat itu berusia 51 tahun. Diangkat jadi Rasul 40. Ini 11 tahun setelahnya, maka umur Nabi 51. Hijrah ke Madinah, umur Nabi 53. Ya, 10 tahun di sana, berarti sampai meninggal dunia Nabi umurnya 63 tahun. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, Isra Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada riwayatnya, ada ayatnya yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj.
Isra artinya berjalan di waktu malam. Kalau Mi'raj artinya bahwa Rasul dinaikkan. Isra berjalan di waktu malam, Mi'raj naik lagi. Bisanatil hadiyata asrota akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Di tahun ke-11 kenabian Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Fal Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra itu adalah menujunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Ini bahasa kitab ini ya, tawajjuhun Nabi. Kalau kita biasanya membahasakan diberjalankannya Nabi di waktu malam. Kalau ngikutin lafaz dalam Al-Qur'an, asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankannya Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Aqsa di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Tapi dulu sejarahnya bahwa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum menghadap Baitullah, sebelum menghadap Ka'bah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Itu sampai beberapa bulan. Ya, beberapa bulan salat menghadap Baitul Maqdis. Makanya pernah terjadi bahwa beliau itu sholat dalam satu sholat dengan dua kiblat. Ketika beliau sholat sedang menghadap Baitul Maqdis, kemudian di tengah sholatnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka di tengah sholat beliau langsung beliau berpaling ke arah Masjidil Haram. Maka akhirnya tempat itu sekarang jadi masjid, namanya Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat. Nabi pernah sholat, satu sholat kiblatnya dua, separuh ke Baitul Maqdis, separuh ke Baitullah. Wal Mi'raj huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulwi. Kemudian yang namanya Mi'raj adalah naiknya Nabi, dinaikkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang tinggi, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, terus naik ke atas ke Sidratil Mustawa. Sidratil Mustawa, Mi'raj. Yang jadi pertanyaan, mengapa Nabi itu dinaikkan ke langit, mengapa diberjalankan dulu ke Masjidil Aqsa? Misalnya begini, ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa.
Jadi Nabi itu diberjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru dinaikkan ke langit. Yang jadi pertanyaan, mengapa Nabi nggak langsung dari sini aja naik? Itu jadi pertanyaan tuh. Mengapa Nabi tidak dari situ ada, dari Masjidil Haram aja langsung naikin aja ke atas? Ya, maka tidak diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan sekitar 1 bulan, 30 hari atau 40 hari perjalanan kendaraan dulu. Ya, itu perjalanan berarti cukup jauh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah menaikkan Nabi ke langit, maka diberjalankan dulu ke Masjidil Aqsa, padahal perjalanan itu cukup jauh? Jawabannya begini, saya pernah baca dalam kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Alasan pertama, karena pintu langit itu adanya di lempengan Masjidil Aqsa. Pintu langit namanya Mas'adul Malaikah, tempat naik turunnya malaikat, itu ada di lempengan Masjidil Aqsa. Makanya Nabi dibawa dulu, Oke, kalau kita ngomong kasarnya begini, orang pintunya di sana begitu. Ya. Kenapa nggak di sini? Sini nggak ada pintunya. Ya, kalau misalnya mau naik berarti lewat pintunya sana dulu, karena pintunya yuqabilu Baitul Maqdis, lempengan Baitul Maqdis. Dan kebetulan bahwa Palestina itu, Baitul Maqdis itu adalah negeri yang lebih dekat ke langit. Rupanya kan bumi itu bulat katanya ya. Bumi bulat enggak? Katanya kan, kita mah kalau itu datar aja bumi ini, nggak bulat, ini nggak melengkung. Di mana melengkung akhirnya? Ya, jadi berarti kalau misalnya bulat berarti ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, itu Baitul Maqdis itu adalah negeri yang dekat ke langit. Itu sekitar sudah tinggal 18 mil lagi ke langit. Siapa yang ngukur tuh ya? 18 mil lagi. 1 mil berapa? Nggak tahu deh. Itu jawaban yang pertama, alasan yang pertama, mengapa Nabi dinaikkan ke langit harus diberjalankan dulu ke Masjidil Aqsa. Alasan yang kedua, karena liizharil haqqi ala man anada, untuk menzohirkan yang benar terhadap orang yang ingkar, untuk menzohirkan kebenaran terhadap orang yang nggak percaya. Kan kalau misalnya begini, kalau Nabi dinaikkan ke langit lewat Masjidil Aqsa, kan masih bisa tanya orang-orang itu, benar nggak dia ke Masjidil Aqsa? Kan Masjidil Aqsa kan masih ada di bumi tuh. Jadi nanti orang-orang yang nggak percaya bisa bertanya, apa benar Nabi kita itu ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu seperti apa? Kan bisa ditanyain berkaitan sama kebenarannya. Kalau misalnya Nabi langsung dari Mekah, dari Masjidil Haram langsung naik ke atas, orang nyarinya susah, nyari kebenarannya susah. Orang langsung naik. Kan kalau misalnya benar atau tidak Nabi itu ke Masjidil Aqsa, benar atau tidak Nabi itu ke Baitul Maqdis dalam waktu yang cuma sebentar doang, semalaman juga tidak kan?
semalaman juga tidak. Nabi diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan kira-kira 1 bulan atau lebih. Belum naik ke atas ke langit 2, 3 sampai 7, balik lagi, nggak semalaman. Kan orang nggak percaya tuh. Kalau nggak percaya, dia kan bisa tanya. Kalau kamu benar ke Masjidil Aqsa, coba gambarkan Masjidil Aqsa tuh kayak gimana? Kan masih bisa ngelacak tentang kebenarannya. Coba kalau langsung naik ke langit, orang mau nanyanya gimana? Dan kemudian alasan yang terakhir, mengapa Nabi itu dimi'rajkan, harus diisrokan dulu ke Baitul Maqdis? Tujuannya Allah mengumpulkan buat Nabi yaitu 2 kiblat. Liyajma'allahu lahu bainal kiblatain, bahwa Allah mengumpulkan untuk Nabi kita yaitu 2 kiblat. Jadi 2 kiblat itu dikumpulkan di Nabi. Makanya kalau nggak salah dalam riwayat 16 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian baru beliau diperintahkan untuk memalingkan sholatnya ke Masjidil Haram. Itu diantara alasannya. Wa bihi furidatis shalawatul khamsu. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat yang 5, yang asalnya dalam riwayat itu asalnya 50. Faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan semua umatku untuk sholat sehari semalam 50 waktu, 50 kali sholat. Nah sekarang sholat itu yang diwajibkan cuma 5 kan, tadinya 50. Sholat 5 saja yang nggak sholat masih ada tuh ya. Sholat 5 saja itu masih ada saudara kita yang belum melakukan sholat, dan bahkan ada yang sholatnya cuma lebaran doang ya. Sholat 5 waktu nggak sholat dia, begitu Idul Fitri berangkat dia ya. Jadi berarti yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalin. Yang wajib dikerjakan yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjain. Aneh gitu. Kalau kata kita aneh itu, berarti sholatnya setahun 2 kali doang, Idul Fitri, Idul Adha. Dulunya 50, bagaimana 50? 5 saja ditinggalkan, bagaimana 50? Makanya akhirnya Nabi memohon kepada Allah agar diringankan. Itu dalam riwayat Nabi sampai 9 kali balik mohon diringankan, turun 5, minta diringankan, turun 5. Yang tadinya 50 jadi 45, turun lagi 5 jadi 40, turun lagi jadi 35, begitu. Nah itu akhirnya jadi tinggal 5. Jadi sholat yang diwajibkan cuma 5. Masih ada sholat yang wajib selain yang 5? Nggak ada lagi kan? Tidak ada sholat wajib selain yang 5. Ada sahabat, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah ada sholat yang wajib selain yang 5? Nabi menjawab, la illa anta tawwa, tidak ada, selainnya itu adalah sunnah. Nah berarti itu sholat hebat banget ya. Hebat bangetnya kalau ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah ketika Nabi kita ada di bumi. Tapi ketika Allah perintahkan supaya melakukan sholat 5 waktu, Nabi dinaikkan dulu ke langit. Itu sholat tuh. Jadi berarti beda sholat dengan ibadah-ibadah lain. Pantas bahwa sholat ini, kalau misalnya ibadah-ibadah yang lain dilakukan
cuma sholat saja tidak, maka ibadah lain tidak diberikan pahala. Dia puasanya rajin, dia sodakohnya rajin, dia silaturahimnya rajin, pokoknya ibadah lain semua dikerjakan, cuma sholat saja tidak, maka orang itu kebaikan yang dilakukannya tidak diberikan pahala. Nggak ada pahalanya itu, nggak ada pahalanya. Pantas sholat itu tiang agama, ibarat bangunan. Kalau agama itu diibaratkan bangunan, maka sholat diibaratkan tiangnya. Walaupun bahan-bahan yang lainnya ada, cuma tiangnya saja tidak ada, maka bangunan tidak akan bisa berdiri. Jangankan bangunan besar, bangunan kecil saja nggak pakai tiang, itu nggak bakal berdiri. Nah, dari peristiwa itu diwajibkan sholat 5 waktu. Wa bi sobihati lailatil isra'i allamahu jibrilu as-sholata wa awqataha, dan kemudian di waktu pagi malam Isra Mi'raj itu kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan bagaimana sholat dan kemudian memberitahukan tentang waktu-waktu melakukan sholat. Jadi sholat kan yang 5 itu ada waktu masing-masing. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada waktunya masing-masing. Nggak bisa kita sholat zuhur di waktu asar, kita nggak boleh sholat asar di waktu maghrib, kecuali di waktu kita dalam perjalanan. Kalau jaraknya jauh itu ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi. Sholat asar di waktu zuhur boleh, sholat zuhur di waktu asar boleh, sholat maghrib di waktu isya boleh, sholat isya di waktu maghrib boleh. Jadi kalau sholat di jama itu yang bisa di jama 4 ya. Sholat yang bisa di jama 4. Sudah ada paketannya, zuhur bersama asar, maghrib bersama isya. Itu sholat yang bisa dijama. Tidak bisa dijama antara asar dengan maghrib. Ada yang pernah ngejama asar dengan maghrib? Ntar subuh sama isya lagi. Ya, jadi berarti zuhur bersama asar, maghrib bersama isya. Jadi sholat yang bisa dijama itu ada 4 sholat. Tapi sholat yang bisa dikosor, sholat yang bisa dikosor itu cuma 3 sholat yang 4 rakaat saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi 4 rakaat menjadi 2. Jadi sholat subuh dan sholat maghrib nggak bisa dikosor. Maghrib nggak jadi 1,5. 1,5 sampai semana. Kemudian subuh tidak menjadi 1. Jadi yang kalau sholat subuh berarti dijama tidak bisa, dikosor tidak bisa. Kalau maghrib dijama bisa, dikosor tidak. Makanya orang dalam perjalanan mah biasanya jalan terus, atau subuh mau hanya istirahat. Kalau misalnya saya dulu waktu pernah ziarah nih ke Madura bersama Kiai waktu itu kita jalan tuh dari pagi terus datang sampai misalnya ke tempat ziarah mampir, nggak lama naik lagi lanjut lagi, karena yang diziarahinya banyak. Itu tuh dalam rangka 1 minggu ziarah itu. Nah itu asal di atas jam 12, sekitar jam 2, jam 3 udah tuh Kiai ngajak udah istirahat. Itu kita nyari tempat istirahat pasti sampai waktu sholat subuh. Habis sholat subuh ya baru jalan lagi begitu. Itu udah bisa diatur. Demikian ngajian kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua.
dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum ditutup, kaitannya dengan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, itu yang sering kita dengarkan adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini apakah sama ya Sidratul Muntaha dengan Sidratul Mustawa ya, yang Ustaz sampaikan tadi? Salah, saya itu ngomong kali. Saya ngomong kali salah tadi. Mustawa tadi. Salah, Pak. Sidratul Muntaha ke Mustawa terusnya. Ada Sidratul Muntaha terusnya ada Mustawa. Setelah Mustawa baru Aras. Salah saya ngomong gitu. Ada bagian. Iya. Di Sidratul Muntaha baru Mustawa. Iya, ada Mustawa. Sudah. Demikian pengajian kita pada pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah